Ya, jadi ada pajak ya yang dipungut karena kemampuan ekonomisnya untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Seperti Anda semua ini ya, kalau Anda mengkonsumsi atau memiliki ya barang dan jasa, maka walaupun Anda tidak terdaftar sebagai wajib pajak, Anda sebenarnya itu dipungut pajak ya. Anda membayar pajak ke kas negara. Anda membeli air ini ada PPN-nya ya, ada PPN-nya. Karena sudah mengalami pertambahan nilai ya, sudah mengalami pertambahan. Itu nanti dia akan diajarkan di PPN apa saja yang merupakan barang kena pajak ya, apa saja yang merupakan barang kena pajak dan yang bukan sebagai barang kena pajak ya. Kemudian nanti ada lagi barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Itu semua kita bahas di Undang-Undang PPN. Ini berapa kali pertemuan? 3 kali ya. Ya. Jadi itu pajak yang dipungut karena adanya kemampuan ekonomis untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian ada juga ya, pajak dipungut karena adanya tambahan kemampuan ekonomis. Apa itu tambahan kemampuan ekonomis? Itu adalah penghasilan ya. Jadi penghasilan itu adalah tambahan kemampuan ekonomis ya. Ya, kalau karena kemampuan ekonomis, walaupun Anda tidak terdaftar sebagai wajib pajak, tetap saja mulai dari lahir mengkonsumsi susu ya, itu membayar PPN ya. Jadi itu nanti di anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu ya, itu berasal sebagian besar dari pajak ya. Oleh karenanya penyelenggara negara itu harus berlaku adil karena pajak itu dibayar oleh semua warga negara ya. Mulai dari bayi ya, walaupun dibayarkan oleh ibunya pada saat mengkonsumsi susu misalnya ya, itu Anda membayar pajak konsumtif ya, pajak konsumtif. Kalau kalau pajak penghasilan karena ada tambahan kemampuan ekonomis ya. Tadinya saya cuma mempunyai harta 50, kemudian pada akhir tahun 70 ya, yang tidak disebabkan oleh setoran modal ya, maka itu berarti ada tambahan kemampuan ekonomis 20. Itulah yang menjadi objek pajak penghasilan ya. Kemudian PPN ya, itu pajak pertambahan nilai ya. Jadi kita dipajaki karena mampu mengkonsumsi ini, mampu membeli TV ya, memiliki. Jadi mengkonsumsi dan atau memiliki ya. Memiliki tanah, itu nanti ada PBB, pajak bumi dan bangunan, itu juga pajak yang bersifat konsumtif ya. Ya, ini ada bea materai ya, kemudian ada PBB ya. Ya, kita bahas nanti. Ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini pada saat pertama kali kita memperoleh hak atas tanah dan bangunan, kita membeli tanah dan bangunan misalnya ya, maka itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini semuanya adalah pajak konsumtif. Pajak karena adanya kemampuan untuk mengkonsumsi atau memiliki barang dan jasa ya. Jadi kalau saya mulai dari awal, pajak itu dipungut karena apa? Ya, karena kemampuan ekonomis, baik atas kemampuan ekonomis dalam mengkonsumsi ataupun karena adanya tambahan kemampuan ekonomis. Kemudian pajak juga dipungut bukan karena kemampuan ekonomis, tapi karena adanya aktivitas yang menyebabkan kerusakan, baik kerusakan alam ya, nanti ada pajak karbon ya. Jadi sebenarnya itu pertanyaannya kemarin Pak Gibran bukan pertanyaan recehan. Itu pertanyaan kebijakan ya. Tapi Pak Mahfud ini gagap gugup dengan istilah ya. Padahal kita harus memahami dulu apa, kemudian bagaimana dan mengapa. Kalau tidak tahu apa ya pasti tidak bisa menjawab bagaimana dan mengapa. Ya.
Tidak bisa ya, bukan, itu kan dari timnya Pak Gibran ya. Tanya ini Pak Mahfud, pasti tidak tahu Pak Mahfud ini. Mungkin begitu ya. Karena sudah diketahui bahwa ya gagap dengan istilah-istilah, terutama juga siapa itu, Muhaimin. Masa ada dia bilang ini bukan tebak-tebakan? Memang bukan tebak-tebakan. Anda ditanya mengenai istilah untuk bisa diterapkan dalam kebijakan, ya. Seperti Anda, kalau Anda tidak tahu terminologi misalnya aset tetap, pasti Anda sesat dalam mencatat. Bagaimana mencatat aset tetap? Jangan sampai bukan aset tetap, aset investasi misalnya Anda catat sebagai aset tetap. Jadi pertanyaan mengenai apa itu adalah pintu masuk untuk menjawab bagaimana dan mengapa. Ya, mengapa dicatat seperti itu misalnya? Ya, bagaimana mencatatnya? Ya. Tapi kalau sudah panik dengan pertanyaan apa terminologi, pasti ya kayak anak kecil ya, pasti kita berlaku seperti anak kecil. Ya. Pasti ya. Tidak bisa menjawab. Itu pertanyaan Pak Gibran itu mengenai greenflation, ya. Antara lain padahal Pak Mahfud sendiri yang membuat undang-undang HPP yang di dalamnya ada pajak karbon, ya. Jadi kebijakan itu, jadi pajak itu dipungut karena dua hal. Karena kemampuan ekonomis dan kerusakan, ya. Jadi macam apa namanya yang menimbulkan polusi tinggi itu dipajaki tinggi nanti juga, ya. Kendaraan seperti kendaraan Alphard yang tinggi cc-nya itu ya, yang tinggi kapasitas mesinnya, walaupun sudah bekas, harganya sudah rendah, tetap saja pajaknya tinggi karena di situ ada kerusakan alam yang ditimbulkan yang lebih besar dibanding dengan mobil Avanza misalnya, ya. Jadi yang terkait dengan kerusakan alam itu ada yang bersifat memajaki lebih tinggi dan ada yang bersifat insentif pajak, ya. Jadi kalau ramah lingkungan seperti mobil listrik, ya, itu diberikan insentif pajak. Jadi ada yang bersifat insentif, ada yang bersifat menaikkan pajaknya. Yang bersifat menaikkan pajaknya itulah yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, bisa menyebabkan terjadinya inflasi, ya. Itu yang ditanyakan oleh Gibran. Bagaimana Anda menghadapi itu? Apakah Anda menempuh kebijakan itu ataukah tidak misalnya, ya? Apakah Anda menempuh kebijakan ekonomi biaya tinggi yang untuk memelihara lingkungan, memajaki yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, ya, menaikkan emisi karbon, ya. Itu yang ditanyakan oleh Pak Gibran, timnya sebenarnya, ya, dibisiki oleh timnya. Tanya ini Pak, ya. Tapi karena Pak Mahfud tidak tahu, dia menjawab ekonomi sirkular, ya. Ya saya sebagai orang Madura ini ya memungut ini, bukan itu tidak menyebabkan inflasi, ya. Yang menyebabkan inflasi itu kalau misalnya ada kebijakan tidak boleh lagi menggunakan energi non fosil, ya, harus menggunakan energi yang ramah lingkungan. Kalau itu menyebabkan biaya ekonomi tinggi, maka tentu saja akan terjadi inflasi. Itu kebijakan, ya, dilema kebijakan. Pertanyaannya sangat bagus, ya, sangat bagus. Dan sebenarnya kalau Pak Mahfud masih mau memposisikan diri sebagai bagian dari kabinet Pak Jokowi, maka dia akan menjawab, saya dulu membuat undang-undang, ya, undang-undang HPP, ya, di mana di dalamnya ada pajak karbon, ya, ada pajak karbon. Itu bisa menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang menyebabkan terjadinya inflasi, ya. Jadi kalau memasuki arena debat harus mengetahui banyak tentang banyak hal. Tidak boleh hanya banyak tentang sesuatu, tentang ilmu hukum misalnya, ya. Tidak boleh, ya. Seperti kemarin ada itu pencucian uang yang dipaparkan oleh Prof Mahfud, ya. Kalau menurut Pak Yusril itu tidak boleh disebarkan begitu, ya. Itu akan menyebabkan investor dari luar negeri tidak mau berinvestasi di negara kita.
Ya, Pak Yusril kan biasa bergaul di dunia luar ya, jadi wawasannya lebih luas ya. Sering bergaul dengan menteri-menteri di luar negeri ya, jadi wawasannya lebih luas. Tapi kesalahan Pak Yusril satu kemarin yang penjelasannya itu ya, dia katakan bahwa orang pajak itu akan mengkorupsi uang pajak. Tidak mungkin ya. Uang pajak itu masuk di negara tidak pernah dilihat oleh orang pajak ya. Tidak pernah dilihat oleh orang fiskus ya. Yang bisa dia lakukan adalah memeras orang ya. Anda kesalahannya ini. Anda kesalahannya ada 700 miliar ya. Bayar saja 100 miliar ke negara ya. Bayar ke saya 300 miliar. Itu yang bisa dilakukan oleh orang pajak. Tidak mungkin uang negara bisa diambil, tidak mungkin. Ya, Anda membayar pajak tidak pernah ke pajak, ya, Anda membayar ke bank, ya, itu. Jadi, ya, memang itu kalau kita memasuki arena debat. Dan tidak boleh kita memandang enteng lawan debat kita, ya, tidak boleh karena namanya ilmu. Iya, kalau dia membaca lebih dulu dari saya pasti saya tidak tahu, ya, tidak tahu. Dan debat bedanya dengan diskusi itu ya, kalau debat memang tujuannya untuk menjatuhkan, memenangkan perdebatan. Kalau kita memasuki arena diskusi, ya, yang pertama dalam benak kita itu adalah saya mau memperoleh manfaat dari pendapatnya, lawan diskusi saya, mitra diskusi saya, ya. Kemudian saya berharap pendapat saya juga bisa bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau debat, bagaimana memenangkan perdebatan, ya. Ya, makanya Pak Gibran mencari-cari jawabannya ya. Cari-cari. Tapi sayangnya Prof Mahfud ikut dalam gendang Pak Gibran. Dia juga mau mencari-cari. Tidak tahu apa yang dicari padahal tidak ada ya. Jadi ada orang mengatakan bahwa si bocil ya, apalagi belimbing sayur mampu membuat guru besar menjadi ayam sayur. Ya, tapi sudah selesai pemilu ya, tidak ada lagi pengaruhnya ya. Ya, kita akademisi tidak boleh menjadi partisan ya. Tidak boleh menjadi partisan. Ya, harus mengkritisi yang bisa dikritik. Ya, meskipun misalnya saya pendukung Anies ya, misalnya ya, saya akan mengkritisi Anies, yaitu mau pajak kendaraan bermotor hanya sekali, pertama kali. Itu sama dengan mencabut napas pemerintah provinsi. Karena pajak terbesar yang diperoleh pemerintah provinsi itu dari pajak kendaraan bermotor. Melumpuhkan pemerintah provinsi. Ya, tidak mungkin bisa diterapkan itu. Mungkin dia tidak tahu bahwa itu pajak daerah. Ya, kalau kau mau mengambil pajaknya provinsi, pajak pusat apa yang kau bisa alihkan ke provinsi? Ya. Itu mencabut ya. Jadi kalau akademisi itu naif kalau menjadi partisan ya. Karena menjadikan dirinya tidak merdeka untuk mengkritik, menyembunyikan hal-hal yang seharusnya dikritik ya, dikritik. Kalau makan siang, memang problemnya apa tidak makan siang sekarang ini? Untuk menghabiskan uang negara ya. Masa kita menghabiskan uang negara sekian 100 triliun untuk makan siang, padahal tidak ada problem dengan tidak makan siang dari dulu. Ya, itu kritikannya. Ya. Kemudian apalagi KTP Sakti, katanya itu nanti akan masuk ke rekening para ini ya. Mana bisa orang yang tidak punya rekening lah yang justru mau dibantu. Kalau Anda membuat rekening, berapa? Anda mempunyai uang 40 juta baru bisa menutupi biaya-biaya administrasi. Ya. Biaya administrasi perbankan itu tinggi. Berapa pendapatan bunga yang Anda peroleh? Rendah sekali pendapatan bunga itu, ya. Apa mau menggerus uangnya? Ya, orang-orang yang tidak berpunya itu, dan tidak mungkin dia bisa bikin rekening. Jadi itu semuanya adalah janji-janji yang kosong. Ya. Tapi kita kan sudah terbiasa dengan janji-janji. Berapa banyak janjinya Pak Jokowi yang tidak dilaksanakan? Ya, berapa banyak mau impor, ya, menghentikan impor kedelai. Padahal kedelai itu kita punya produksi hanya 700.000 ton. Ya,
Sementara konsumsi hampir mencapai 4 juta. Dan tidak ada sama sekali program mengarah ke sana untuk menghentikan impor kedelai misalnya. Tidak ada. Ya. Itu kebijakan-kebijakannya. Karena baru saja kita pemilu ya. Pemilu kita mendengarkan janji-janji yang banyak tidak realistis ya. Jadi itu pajak ya, pajak dipungut juga karena adanya kerusakan ya, kerusakan lingkungan ya, atau kerusakan mental seseorang ya. Jadi itu macam miras, makin tinggi kadar alkoholnya makin tinggi pajaknya karena bisa merusak Anda ya. Tapi karena kita ini adalah bekas negara peminum, kita pernah dijajah oleh negara peminum alkohol, maka undang-undang kita tidak pernah melarang alkohol, hanya dipajaki dengan pajak yang tinggi ya. Jadi alkohol tidak ada larangan ya, hanya dipajaki dengan pajak yang tinggi. Karena dulu yang jajah kita ya, Belanda, undang-undangnya masih digunakan ya dasarnya ya. Tidak ada pelarangan karena memang mereka adalah peminum alkohol ya. Ya. Jadi BPHT, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, itu semua masuk pajak konsumtif ya. Kemudian ada pajak daerah ya. BPHT, pajak daerah, retribusi daerah ya. Ya, ini retribusi daerah banyak di sini ya. PBB, BPHT. Kemudian yang terakhir ini ada nanti yang dipadatkan di atas ya, karena belum saya peroleh padannya. Itu di sini minggu ke-15 kita akan membahas mengenai pajak karbon yang diatur dalam undang-undang HPP ya. Undang-undang HPP itu pasal 13 diatur mengenai pajak karbon ya. Itu pajak karbon tentu saja bisa menyebabkan ekonomi biaya tinggi ya. Ekonomi biaya tinggi menyebabkan adanya inflasi ya, bisa menimbulkan inflasi. Tapi itu kita harus tempuh untuk kelestarian lingkungan kita ya. Kelestarian lingkungan kita. Baik, itu pengantar untuk memasuki materi pertama ya. Oh, kenapa tidak bergerak? Ini bisa, ini kenapa tidak mau?